Salam sehat buat kita semua. Di sini saya akan mencoba atau melakukan simulasi cara kerja akses point ya. Bagaimana akses point itu bekerja dan apa saja perangkatnya seperti itu. Jadi di sini saya mensimulasikan dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Jadi di mana aplikasi ini akan mensimulasikan bagaimana akses point itu bekerja. Jadi ini hanya mensimulasikan ya, simulasikan seperti menggambarkan gitu ya. Jadi untuk lebih jelas perangkat hardware-nya itu dia sudah saya searching sebelumnya. Perangkatnya seperti ini ya. Penampakannya itu dia ada yang antena 1, 2 dan seterusnya. Mungkin perbedaan dari akses point yang memiliki antena 1 dan banyak itu cuman hanya di sinyalnya. Semakin banyak atau semakin tinggi antena tersebut, maka jangkauannya semakin luas. Saya kira seperti itu aja perbedaannya. Oke, untuk cara kerjanya langsung saja. Di sini saya sediakan dua akses point ya. Maksud akses point ini sebenarnya dia menyebarkan sinyal dengan menggunakan tanpa kabel ya, atau biasa disebut nirkabel gitu. Dimana perangkat yang akan terhubung itu tidak menggunakan kabel juga, jadi tanpa kabel seperti itu. Jadi misalnya perangkat PC yang tidak memerlukan kabel itu bisa langsung connect ke access point seperti itu ya. Oke, selanjutnya di sini ada satu lagi access point. Access point yang ini udah saya setting sebelumnya ya. Access point sebelumnya yang ini belum saya setting, jadi secara default ya. Jadi nanti ketika ditambahkan satu perangkat, misalnya perangkatnya adalah smartphone ya, smartphone ini saya letakkan sini, dia akan mengkoneknya langsung kemari seperti ini ya, seperti ini. Nah, kenapa dia nggak kemari ya, karena aksesnya itu sudah disetting sebelumnya, sehingga siapa yang ingin terhubung ke perangkat ini harus memasukkan nama SSID-nya dan password gitu. Sementara kalau yang ini access point yang di sini itu tidak gitu. Jadi dia langsung bisa masuk seperti gitu aja ya, tanpa ada permission dan sebagainya gitu. Oke, nah bagaimana cara membuatnya? Kita buat dari awal aja untuk mempermudahnya ya. Saya kira ini gampang kok, nggak susah ya. Ini saya tutup aja, saya buat baru aja ya. Ini, do you want to save? No. Oke, pertama kali adalah kita lakukan di sini ya, di sini network device. Ini saya ambil yang ini wireless device ya. Ini wireless device. Oke, di wireless device ini saya klik. Nah, yang saya pilih adalah ini yang standar aja, generic access point PT namanya. Sini access point PT, sorry. Yang ini ya, access point PT yang ini, klik. Lalu dia klik lagi di sini. Nah, ini saya sediain satu access point ya. Nah, ini access point yang mau kita setting, sama kita tambahkan satu lagi access point yang tidak kita setting ya, secara default seperti itu. Nah, selanjutnya kita sediain beberapa perangkat, tapi perangkatnya dia tidak menggunakan kabel ya, atau nirkabel. Jadi di sini boleh langsung aja pakai smartphone ya. Nah, ketika saya masukkan di sini, dia akan mengambil sinyal yang terdekat seperti itu ya. Sinyal terdekat. Jadi misalnya ini smartphone ya, atau klien pengguna ini ingin connect kemari, maka dia harus disetting dulu agar supaya bisa connect kemari. Nah, kenapa dia tidak langsung connect kemari? Karena dia akan mengambil sinyal terdekatnya gitu. Jadi dia secara random gitu, seperti itu ya. Oke, ini saya buat lagi satu lagi smartphone misalnya seperti ini. Nah, dia akan mengambil sinyal di mana dia akan bisa cepat dapat gitu. Nah, dalam hal ini seperti ini gitu ya. Jadi secara random gitu. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah bagaimana akses point ini bisa bisa tidak semua bisa masuk ke perangkat dia gitu ya. Tidak semua perangkat klien atau pengguna yang bisa terhubung dengan dia seperti itu. Nah, ini dalam hal ini kita setting yang ini kita setting yang access point satu lagi tidak. Oke. Nah, caranya bagaimana di sini? Maka
apakah di ini kita buka dulu, klik ya, kita lakukan konfigurasi di access point-nya ya. Oke, di mana di tabulasi sini ada config, kita klik config, lalu di sini ada support 1 ya, support 1. Nah di sini SSID-nya kita sediain dulu, misalnya ini SSID ini nama hotspotnya gitu ya, nama kalau di Bluetooth namanya itu dia nama Bluetooth gitu ya. Jadi di sini nama hotspotnya kita buat HS access ASAP ya, AS spasi AP gitu. Oke, lalu kita klik close saja, sini nggak ada tombol oke, klik close, itu otomatis langsung selanjutnya di sini kita ada authentication atau proteksi, dimana nanti klien yang bisa terhubung itu apakah menggunakan password atau tidak. Kalau kita pilih disable, maka dia si klien nanti akan mencari hotspot dengan nama HSAP. Dia langsung ketika masuk dia tidak perlu memasukkan passwordnya seperti itu, jadi sehingga otomatis langsung masuk. Nah kalau yang untuk yang WPA PSK, WPA 2 PSK dan ini hanya ini dia menggunakan password dan jenisnya berbeda-beda ya. Ada WPA PSK di mana nanti passwordnya itu dia kombinasi karakter sama huruf abjad dan sebagainya. Nah untuk yang standarnya aja kita pakai yang WPA 2 PSK gitu ya. Sini WPA 2 PSK ini kita masukkan passwordnya biar untuk mempermudah 1 2 3 4 5 6 7 8 gitu. Oke, kalau sudah nih saya klik close, otomatis si smartphone yang tadi sini yang terhubung ke sini dia kan terputus dan dia akan mengambil sinyal lagi yang terbuka gitu ya, tidak terproteksi. Otomatis yang ada di sini ya tidak ada yang connect mare gitu. Jadi yang bisa connect ke access point ini itu hanya klien yang bisa terhubung yang sesuai dengan konfigurasi yang ada di sini gitu ya, seperti itu. Oke, nah kita sediakan nggak usah kita sediakan satu, tapi yang ini aja, yang perangkat ini, smartphone ini kita akan kita koneksikan ke access point yang kita konfigurasi tadi ini. Caranya gimana? Kita buka smartphone ini ya, smartphone ini kita buka, lalu kita klik config ya, di confignya, lalu di sini kita klik menu wireless 0 nih, wireless 0 ini, lalu di sini SSID-nya kita sesuaikan dengan access point yang ada di sini gitu ya. Kita sesuaikan yang ada di sini gitu ya. Jadi tadi namanya apa ya? Saya juga lupa nih. AS apa tadi ya? Ini saya tutup dulu, saya lupa pula. AS apa tadi ya, saya lupa. Oke, di sini namanya HSAP ya. Oke, namanya HSAP. Ya, HSAP. Nah, maka kita masukkan di situ HSAP juga gitu. Yang ini di handphone ini ya, HSAP, klik ini, lalu di wireless ini saya masukkan HSAP ini. Nah setelah itu, di sini dia nggak langsung connect ya, nggak langsung di connect. Kenapa? Karena dia belum memasukkan passwordnya. Jadi passwordnya harus disesuaikan dengan yang di access point tadi ini gitu ya, di access point ini. Jadi passwordnya di sini kita pilih WPA 2 PSK tadi ini ya, pilihannya ya, yang ini WPA 2 PSK ini, lalu kita masukkan 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, passwordnya disesuaikan dengan nih. Selanjutnya ini kita klik close seperti itu. Nah di sini dia akan mencari akan dia terhubung ke access point yang kita konfigurasi. Jadi disesuaikan gitu ya, disesuaikan. Jadi kenapa yang ini nggak bisa langsung masuk kemari, karena dia akan mencari sinyal access point atau router yang tidak terkunci gitu. Nah kalau sementara yang ini dia kan dia kenapa bisa masuk ke perangkat ini, kenapa bisa masuk ke access point ini, karena dia sudah mengetahui konfigurasi yang ada di access point gitu ya.
Nah di sini dia kita sesuaikan, sini di access point tadi nama SSID-nya adalah HSAP, dia menggunakan WPA2PSK dengan password 1 sampai 8 ya. Lalu si klien tadi atau si pengguna harus memasukkan perangkatnya tersebut konfigurasinya itu sesuai dengan access point sehingga dia akan bisa terkoneksi seperti itu. Ini kita coba satu lagi, dia perangkat yang tidak menggunakan yang bukan smartphone tapi komputer PC gitu ya. Nah di sini komputer PC, kalau kita lihat dari fisiknya sih dia ini komputer yang tidak menggunakan wireless gitu, jadi sehingga dia kalau ingin koneksi dengan menggunakan access point dia nggak akan bisa terhubung. Jadi apa yang harus dilakukan, kita ganti perangkatnya. Oke, cara mengganti perangkatnya yang kabel dengan yang nirkabel, yang tanpa kabel, caranya seperti ini. Pertama kita buka dulu PC-nya, lalu di sini sebelumnya kita matikan dulu ya, matikan dulu nih. Nah setelah dimatikan, lalu di sini sebesar dulu ya. Di sini kita, nah di sini dia perangkatnya masih menggunakan port LAN card ya. Jadi di sini kita pilih yang ini ya. Oke, yang ini kita buang. Caranya kita buang adalah seperti ini. Kita buang, kita klik kiri, digerak kemari ya. Terus yang ini kita letakkan di sini. Nah selanjutnya itu kita hidupin lagi kembali PC-nya ini sehingga dia berwarna ya. Nah kalau sudah hidup ini kita tutup aja. Nah otomatis ini perangkatnya ini dia akan berubah menjadi access point, wireless seperti itu. Nah dia akan mengambil sinyal terdekat dengan dia. Oke, di sini saya lihat mungkin ada kesalahan, coba saya buka kembali ya. Saya buka kembali di sini. Jenisnya mungkin salah ini. The-Link SYS PPM. Nah, di sini saya matikan lagi. Ini saya pilih yang saya buka lagi ya. Ini saya buang lagi. Ya. Di posisi yang ini, the post host name yang ini. Oke, di sini. Nah, selanjutnya langsung ini di posisi on. Kita coba kita close. Nah, dia otomatis langsung masuk ke perangkat yang dikonfigurasi. Nah, agar supaya perangkat ini terhubung ke perangkat akses ini yang sama seperti yang di smartphone tadi ya. Jadi di sini kita konfigurasi sama dengan seperti smartphone, lalu kita posisi di tabulasi config. Di tabulasi config ini ada menu wireless 0 ya. Ini kita klik wireless 0, lalu di SSID ini nama sesuaikan dengan nama router yang ada di ini ya. Tadi namanya kalau nggak salah HSAP. Lalu di sini kita klik proteksinya, passwordnya WPA2PSK gitu ya. Nah ini otomatis tadi ini langsung putus ya. Nah, karena kita sudah melakukan mencoba proses koneksi ke access point yang ini, dia langsung putus dia. Oke, di sini kita masukkan lagi passwordnya biar supaya terhubung ke access point yang dikonfigurasi tadi 1 2 3 4 5 6 7 8. Plus kita tunggu. Ya seperti itu ya, berhasil ya. Nah di sini dia perangkatnya itu tidak terhubung lagi ke access point yang ini, tapi dia langsung kemari gitu ya. Nah seperti itu. Nah jadi di sini kesimpulannya adalah access point ini dia akan membagi sinyal berupa sinyal gelombang elektromagnetik yang berfungsi untuk menyebarkan sinyal tersebut ke beberapa klien yang tidak menggunakan kabel gitu. Jadi di sini perlu disetting atau dikonfigurasi agar bisa difilter siapa saja atau perangkat apa saja yang bisa terhubung ke perangkat dia gitu. Nah kalau yang access point yang ini jenisnya sama, cuma bedanya dia ini tidak dikonfigurasi sehingga siapa saja bisa masuk. Itu aja sih kesimpulannya gitu ya. Dan berikutnya nih apa sih fungsi access point ini dibuat ya, yang pasti
jika kita memiliki sumber internet seperti ini ya, misalnya ini misalnya internetnya gitu ya. Jadi agar internet ini bisa digunakan banyak klien atau pengguna, baik itu dia menggunakan smart TV, smartphone, eh, iPhone gitu ya. Jadi dia akan bisa dihubungkan walaupun dia jaraknya jauh seperti itu. Nah, ini bisa dikatakan teknologi jaringan berbasis luas atau WAN gitu ya. Tapi dia menggunakan perangkat yang sederhana, yaitu access point. Seperti itu. Ya, itu saja yang bisa saya lakukan bagaimana cara kerja access point tadi. Semoga bermanfaat buat kita semua.